I just had to let you know you're. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget? Entah itu karena tugas kuliah yang numpuk, atau mungkin kerjaan yang nggak ada habisnya. Sampai kadang ngerasa kayak, ini hidup cuma buat kerja aja ya? Nah, sebenarnya perasaan seperti itu bukan cuma dialami oleh kita aja, tetapi juga dialami oleh banyak pekerja di luar sana. Kalau dipikir-pikir, kondisi seperti ini sering banget dianggap hal biasa. Padahal sebenarnya itu tanda kalau ada sesuatu yang kurang seimbang. Atau mungkin kalian pernah dengar orang bilang, gaji segini tapi kerjaan segunung. Atau udah capek kerja tapi tetap nggak punya waktu buat diri sendiri. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya berkaitan dengan satu hal penting, yaitu kesejahteraan pekerja. Perkenalkan, nama saya Siti Munifah dengan NIM 25104084 dari kelas B25. Pada video kali ini, aku bakal membahas mengenai salah satu isu penting dalam psikologi industri dan organisasi, yaitu tentang kesejahteraan pekerja, khususnya jika dikaitkan dengan kebijakan di Indonesia. Kalau kita bahas lebih mendalam lagi, kesejahteraan pekerja itu sebenarnya luas banget, bukan cuma soal gaji, tapi juga mencakup jam kerja, lingkungan kerja, hubungan dengan atasan, sampai keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, atau yang sering disebut work-life balance. Kadang orang berpikir, yang penting sudah punya pekerjaan dan digaji. Tapi sebenarnya kualitas kerja itu juga penting. Karena kerja yang sehat itu bukan cuma menghasilkan uang, tapi juga tidak merusak kondisi fisik dan mental kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan di Indonesia, salah satu kebijakan yang cukup sering dibahas adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Secara tujuan, kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja. Jadi sebenarnya niatnya itu baik, tapi di lapangan nggak semua hal yang dijalankan sesuai dengan harapan. Banyak pekerja yang merasa kebijakan ini belum sepenuhnya berpihak pada mereka. Contohnya, masih banyak pekerja yang merasa jam kerjanya terlalu panjang. Kadang udah kerja dari pagi sampai malam, tapi tetap merasa belum selesai. Bahkan ada juga yang harus lembur, tapi tidak selalu dibayar sesuai. Hal-hal seperti ini kalau terus-menerus terjadi bisa menumpuk dan jadi masalah besar. Selain itu, masalah upah juga sering jadi pembahasan. Ada pekerja yang merasa gaji yang mereka terima belum sebanding dengan beban yang mereka jalanin. Hal inilah yang bisa menimbulkan rasa tidak adil dan kalau dibiarkan bisa menurunkan semangat kerja. Contoh lainnya, sejak pandemi kemarin, memang banyak perusahaan yang mulai menerapkan sistem kerja fleksibel seperti work from home. Awalnya terlihat lebih nyaman karena bisa kerja dari rumah. Tapi ternyata di beberapa kasus, hal ini justru membuat batas antar kerja dan istirahat jadi kabur. Misalnya, ada yang tetap dihubungin kerjaan di luar jam kerja, bahkan sampai malam. Jadi, walaupun secara fisik di rumah, tapi secara mental tetap kerja terus. Nah, kalau kondisi seperti ini dibiarkan, dampaknya bisa cukup serius. Dalam psikologi, hal ini bisa dapat menyebabkan stres kerja, kelelahan atau burnout, bahkan bisa menurunkan motivasi dan kinerja seseorang.
Burnout sendiri adalah kondisi ketika seseorang sudah terlalu lelah secara emosional dan mental sampai kehilangan energi untuk bekerja. Makanya, penting banget untuk mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga memperhatikan kondisi pekerja. Salah satu solusi yang sudah banyak diteliti adalah flexible work arrangement atau sistem kerja yang fleksibel. Tapi di sini penting ya, fleksibel bukan berarti kerja kapan aja tanpa batas, melainkan memberikan kontrol kepada pekerja untuk mengatur waktu kerjanya dengan lebih seimbang. Contohnya, seperti sistem hybrid di mana pekerja bisa bekerja beberapa hari di kantor dan beberapa hari di rumah. Atau jam kerja fleksibel, misalnya boleh mulai kerja lebih siang, tapi tetap memenuhi jam kerja. Menurut Allen dan rekan-rekan dalam Journal of Management tahun 2013, flexible work arrangements are associated with higher job satisfaction and lower work-family conflict. Artinya, sistem kerja fleksibel ini terbukti bisa meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selain itu, solusi lain yang gak kalah penting adalah sistem kompensasi yang adil. Jadi, bukan cuma soal besar kecilnya gaji, tapi juga soal keadilan. Misalnya, apakah gaji sesuai dengan beban kerja? Apakah ada transparansi? Dan apakah semua karyawan diperlakukan dengan adil? Dalam penelitian Chalky tahun 2001 di Journal of Applied Psychology disebutkan bahwa persepsi keadilan dalam pemberian gaji sangat berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Contoh sederhananya, jika ada 2 orang pekerja dengan beban yang sama, tapi gajinya berbeda, tanpa alasan yang jelas, pasti salah satunya akan merasa tidak dihargai. Nah, dari situ biasanya muncul rasa malas, tidak semangat, bahkan bisa sampai ingin keluar dari pekerjaan. Selain itu, penting juga adanya kebijakan yang mendukung work-life balance, misalnya jam kerja yang jelas, tidak menghubungi karyawan di luar jam kerja kecuali darurat, serta adanya hak cuti yang benar-benar digunakan tanpa tekanan. Beberapa perusahaan bahkan sudah mulai menerapkan program seperti mental health day atau hari khusus untuk istirahat. Walaupun ini terlihat sederhana, tapi ini bisa menunjukkan bahwa kesehatan mental pekerja itu sangat penting. Kalau kita lihat, solusi-solusi ini sebenarnya sudah banyak diterapkan di berbagai negara dan juga mulai diterapkan di beberapa perusahaan di Indonesia. Artinya, ini bukan sekedar teori, tapi memang sudah terbukti bisa membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Nah, kalau kebijakan-kebijakan seperti ini bisa diterapkan secara lebih luas, maka bukan hanya pekerja yang diuntungkan, tapi juga perusahaan. Karena pekerja yang sejahtera biasanya akan lebih produktif, lebih loyal, dan lebih jarang mengalami stres. Jadi, kesimpulannya, kesejahteraan pekerja itu merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dianggap sepele. Kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja memang punya tujuan yang baik, tetapi tetap perlu dievaluasi agar benar-benar memperhatikan kondisi pekerja. Nah, dengan menerapkan beberapa solusi yang sudah terbukti dalam penelitian, seperti flexible work arrangement, sistem kompensasi yang adil, dan kebijakan work-life balance, diharapkan kondisi pekerja di Indonesia bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa kesejahteraan pekerja bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan sistem yang ada.
Kalau kebijakan hanya berfokus pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan kondisi manusia di dalamnya, maka dalam jangka panjang justru akan merugikan semua pihak. Dan sebaliknya, jika pekerja diperhatikan dengan baik, maka mereka akan memberikan kinerja yang baik. Jadi, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami kebijakan, tapi juga berani melihat apakah kebijakan tersebut sudah benar-benar adil atau belum. Harapannya untuk kedepannya, dunia kerja di Indonesia bisa menjadi tempat yang tidak hanya produktif, tapi juga manusiawi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. I just had to let you know you're